Pada saat ini, Sulong tiba-tiba mengeluarkan aura Kaisar Bela Diri LV4. Meski ia baru berada di tahap awal alam Kaisar Bela Diri LV4, ia akhirnya mampu melawan kepala keluarga Feng dengan kekuatan tempurnya yang kuat. Apakah dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Ada kilatan cahaya di mata Lu Ming. Su sudah lama menyembunyikan budidayanya selama ini, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengungkapkannya. Ledakan Sulong mengejutkan keluarga Feng. Mata Feng Yi dingin. Nak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lalu, aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang lain. Mati. Cakar hitam pekat Feng Yi ditujukan ke Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan ke cakar Feng Yi. Dengan retakan, cakar Feng Yi terpelintir dan berubah bentuk. Tulang di tangannya hancur akibat pukulan Lu Ming. Feng Yi menjerit nyaring. Ledakan. Lu Ming kembali melayangkan pukulan ke dantian Feng Yi. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan menghancurkan dantian Feng Yi dalam sekejap. Sosok Feng Yi seperti layang-layang yang talinya putus. Dia terbang beberapa ratus meter jauhnya dan menabrak sebuah bukit kecil. Dia tidak lagi bernapas. Meskipun budidaya Feng Yi berada di puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat kedua, masih ada kesenjangan besar antara kekuatan tempurnya dan para murid lembah Dewa Naga, belum lagi para jenius seperti He Yu dan Wang Xiao. Di tangan Lu Ming, dia bahkan tidak bisa melawan. Ya, dan EBSP, bunuh. Kepala keluarga Feng meraung, niat membunuhnya yang mengamuk meledak. Bunuh bocah itu. Kepala keluarga Feng meraung. Bocah, mati. Salah satu tetua yang mengelilingi Duan Yan dan Fu Xing menerkam ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangan sehitam tinta dan berbau busuk menghantam Lu Ming. Membunuh. Mata Lu Ming berbinar. Domain kekacauan menutupi seluruh tubuhnya saat dia menggunakan teknik surga penekan penjara dan melemparkan pukulan. Kekuatan tinju hancur, dan bau busuk hilang. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan fluktuasi yang mengejutkan terjadi. Kemudian, lelaki tua itu mendengus dan tubuhnya bergetar hebat. Dia dikirim terbang oleh Lu Ming. Dia berada di udara dan darah merembes keluar dari mulutnya. Bas! Sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas menuju lawannya. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus dan puluhan kekuatan tinju membanjiri lawannya. Pihak lain meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, di bawah kekuatan tinju Lu Ming yang seperti badai, dia tampak rentan. Ketika kekuatan tinju menghilang, lelaki tua itu juga hancur berkeping-keping. Fakta bahwa Kaisar Bela Diri tingkat ketiga dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap mengejutkan semua orang. Lu Ming ini sungguh sangat kuat. Mata Duan Yan dan Fu Xing berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Saudara muda Lu Ming, datang dan bantu aku membunuh orang ini. Su Lama meraung. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan berlari menuju medan perang antara Su Long dan kepala keluarga Feng. Ledakan. Udara berdengung saat dia melayangkan pukulan, dan kekuatan pukulan yang menakutkan itu mengarah ke kepala keluarga Feng. Setelah bertukar pukulan dengan Lu Ming, kepala keluarga Feng gemetar dan benar-benar mundur selangkah. Bagaimana bisa ahli kerajaan bela diri LV1 menjadi begitu kuat? Dia pasti jenius tak tertandingi di lembah Dewa Naga. Ekspresi keterkejutan melintas di mata kepala keluarga Feng. Membunuh. Su Long juga melancarkan serangan sengit. Di bawah serangan gabungan Lu Ming dan Su Long, kepala keluarga Feng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ding ling ling. Pada saat ini, bel hitam melayang di atas kepala keluarga Feng dan berbunyi. Fluktuasi yang tak terlihat menyebar. Lu Ming merasakan dewa rohaninya sedikit gemetar saat diserang oleh kekuatan tak terlihat. Bunyi bel ternyata bisa menyerang dewa spiritual. Lebih tepatnya, itu bisa menyerang jiwa di dalam dewa spiritual. Namun, jiwa Lu Ming sangat kuat. Terlebih lagi, dewa spiritual mengenakan baju besi giok. Pada saat ini, baju besi giok memancarkan lapisan cahaya yang menyelimuti dewa spiritual. Dewa spiritual Lu Ming hanya sedikit gemetar dan baik-baik saja. Di sisi lain, ekspresi Su Long berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Bunuh-bunuh. Kepala keluarga Feng memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit terhadap Lu Ming dan Su Long. Lu Ming melancarkan dua pukulan dan memblokir serangan lawannya. Namun, tubuh Su Long bergetar dan bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Saudara muda Lu Ming, hentikan orang ini dulu. Aku akan membantu saudari muda Duan Yan dan yang lainnya membunuh orang-orang itu, lalu aku akan datang dan membantumu. Pada saat ini, Su Lama berteriak dan mundur, meninggalkan kepala keluarga Feng kepada Lu Ming sendirian, membuat Lu Ming terkena serangan kepala keluarga Feng. Haha, sepertinya para murid lembah Dewa Naga juga saling licik. Maka kamu harus mati dulu. Kepala keluarga Feng mencibir. Lonceng di atas kepalanya bergemerincing dan gelombang tak terlihat melonjak menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, telapak tangannya, yang sehitam tinta dan mengeluarkan bau menjijikkan, ditujukan ke Lu Ming. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Namun, dia tidak banyak bicara. Inti esensialnya meledak dan dia bertarung dengan pihak lain.
Dalam sekejap mata, Lu Ming telah bertukar lusinan gerakan dengan pihak lain. Sial, kenapa belku yang menggetarkan jiwa tidak berguna melawan anak ini? Dan kekuatan tempur anak ini terlalu kuat. Semakin banyak mereka bertengkar, semakin terkejut kepala keluarga Feng. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melakukan apapun pada Lu Ming. Lu Ming seperti batu di laut, berdiri diam. Di sisi lain, Su Lama bergegas ke medan perang tempat Duan Yan dan yang lainnya bertarung. Dengan budidaya alam kaisar bela diri tingkat keempat dan kekuatan tempurnya yang kuat, dia berada di atas angin. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh 3 tetua berturut-turut. Situasinya telah berbalik sepenuhnya. Bas, 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 titik. Di tangan Sulong, pedang tempur terbang seperti naga dengan pedang ki yang menakjubkan. Duan Yan dan Fu Xing bekerja sama dengan Sulong dan menyerang 4 lelaki tua yang tersisa seperti badai. Puff, seorang lelaki tua lainnya terbelah 2 oleh pedang Sulong. 3 orang yang tersisa bahkan bukan tandingan Sulong dan 2 lainnya. Ayo pergi. 3 orang lainnya tidak berniat untuk tinggal. Mereka ingin melarikan diri, tetapi Sulong dan 2 orang lainnya menahan mereka. Segera setelah itu, orang yang bertarung dengan Sulong juga dibunuh olehnya. 2 lelaki tua yang tersisa dibunuh oleh Su Lama satu demi satu. Kepala keluarga klan Feng adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kepala keluarga Feng meraung. Kekuatan tempur orang-orang dari lembah Dewa Naga kali ini berada di luar imajinasinya. Berdasarkan kesulitan misi yang dia keluarkan ke lembah Dewa Naga, dia seharusnya tidak mengirim murid lembah Dewa Naga yang berada di alam kaisar bela diri tingkat keempat. Namun, dia tidak menyangka salah satu muridnya, Sulong, menyembunyikan kultivasinya. Kultivasinya sendiri berada di alam kaisar bela diri tingkat keempat. Kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat pertama, tetapi dia mampu menghentikannya. Selain itu, rencananya telah diketahui oleh Lu Ming. Lu Ming dan yang lainnya belum masuk ke dalam formasi, yang menyebabkan situasi saat ini. Sial, aku berusaha sekuat tenaga. Kamu mendekati kematian. Mata kepala keluarga Feng bersinar dengan kejam. Dia memuntahkan seteguk darah ke bel di atas kepalanya, menyebabkan bel itu memancarkan lapisan cahaya dan cincin berdarah. Kekuatannya meningkat 1 tingkat. Gelombang energi tak kasat mata mengalir ke arah Lu Ming dan menyerang dewa spiritualnya. Namun, mereka semua diblokir oleh armor jade. Pada saat ini, Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing berdiri di samping tetapi tidak datang untuk membantu Lu Ming. Kakak senior Su Lama, tolong bantu kami. Ayo kita bunuh orang ini bersama-sama. Lu Ming berseru. Namun, Su Lama tidak tergerak. Dia bahkan mencibir dan berkata, saudara muda Lu Ming, kamu baru saja memasuki lembah Dewa Naga. Meskipun Anda berbakat, Anda tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup. Anda membutuhkan lebih banyak pelatihan. Kami akan menyerahkan kepala keluarga Feng padamu. Kami akan mendukungmu. Memang ada masalah. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan ada kilatan dingin di matanya. Dia awalnya mengira Duan Yan dan Fu Xing punya masalah, tapi sekarang sepertinya Sulong juga punya masalah. Pada awalnya, Su Lama menyembunyikan tingkat kultivasinya dan memiliki motif tersembunyi. Sekarang, dia bahkan meminta Lu Ming untuk berurusan dengan kepala keluarga Feng sendirian. Dia jelas-jelas mencoba membunuh Lu Ming dengan pisau pinjaman dan menggunakan kepala keluarga Feng untuk menangani Lu Ming. Kepala keluarga Feng secara alami menyadari masalah antara Lu Ming dan yang lainnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Dia masih punya kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kakak senior, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Ming berteriak. Dia bertukar pukulan dengan kepala keluarga Feng dan dengan sengaja mundur ke Su Long dan yang lainnya. Ding ling ling. Tuan keluarga Feng mengejar Lu Ming. Lonceng yang menggetarkan jiwa bergetar dan gelombang tak kasat mata menyelimuti Su Long dan 2 orang lainnya. Menjijikkan. Su Long dan 2 lainnya meraung di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melawan. Terima kasih atas bantuanmu, saudara-saudara senior. Lu Ming mencibir dengan dingin, menyebabkan Su Long dan 2 lainnya menjadi pucat. Ding ling ling. Suara bel membuat Su panjang dan wajah 2 lainnya menjadi pucat. Jelas sekali bahwa dewa spiritual mereka telah diserang dan dilukai. Kakak senior Su Lama, kita harus menjatuhkannya secepat mungkin. Kata Duan Yan. Jika ini terus berlanjut, jiwa mereka akan menderita banyak luka. Cedera fisik mudah untuk dipulihkan, namun luka jiwa sulit untuk dipulihkan. Harga ramuan roh yang dapat memulihkan jiwa sangatlah tinggi. Serang dengan sekuat tenaga, kata Su Lama. Bas, bas, bas. Cahaya pedang terang muncul dari tangan Sulong dan melesat ke arah tuan keluarga Feng. Duan Yan dan Fu Xing bekerja sama sepenuhnya dengan Sulong. Saat ini, Lu Ming dengan sengaja berkeliaran di sekitar kepala keluarga Feng dan sesekali menyerang. Saudara muda Lu Ming, apa yang kamu lakukan?
Mengapa kamu tidak menyerang dengan sekuat tenaga dan menangkap orang ini? Su Lama berteriak, saya tidak bisa. Tadi, saya memblokirnya sendirian dan vitalitas saya rusak parah. Semangat saya lemah dan saya tidak punya kekuatan lagi. Saya harus pulih perlahan. Lu Ming mengarang omong kosong. Ekspresi Sulong berubah jelek. Dia tahu bahwa Lu Ming sedang membalas dendam karena tidak menyerang mereka sebelumnya. Jika Lu Ming tidak melakukan upaya apapun, Sulong dan dua orang lainnya tidak akan bisa menjatuhkan kepala keluarga Feng sekaligus. Seiring berjalannya waktu, wajah mereka menjadi semakin pucat. Jelas sekali jiwa mereka terluka parah. Cedera jiwa semacam ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk sembuh. Brengsek, Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing meraung dalam hati mereka. Itu semua salah Lu Ming. Jika Lu Ming bekerja sama dengan mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga, dia pasti sudah menjatuhkan kepala keluarga Feng sejak lama. Bagaimana jiwa mereka bisa terluka? Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Sudah hampir waktunya, sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Sayap hitam tiba-tiba muncul di punggungnya dan dia menebas secara horizontal. Bang, sayap hitam adalah senjata suci. Bagaimana kepala keluarga Feng bisa menolaknya? Dia tersapu oleh sayap hitam. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Bas, sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di depan kepala keluarga Feng. Dia menamparkan kepala keluarga Feng 9 kali berturut-turut, menyegel inti esensialnya. Kepala keluarga Feng segera jatuh ke tanah. Senjata suci. Mata Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing menunjukkan ketakutan. Lu Ming, kenapa kamu tidak menggunakan senjata sucimu tadi? Duan Yan memelototi Lu Ming dan berteriak. Apa menurutmu kamu bisa menggunakan senjata Sein hanya karena kamu mau? Itu menghabiskan banyak esensi sejati. Aku menggunakan terlalu banyak esensi sejati untuk melawan kepala keluarga Feng sekarang, jadi aku hanya pulih sedikit. Lu Ming dengan santai menjelaskan. Namun, mata Lu Ming cerah dan napasnya stabil. Dia sepertinya tidak kehabisan inti esensial. Dia jelas-jelas berbohong. Namun, mereka tidak membantu Lu Ming sekarang. Mereka tidak dapat menyangkal perkataan Lu Ming dan tidak dapat menyuarakan keluhan mereka. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Sulong. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya yakin saudara muda Lu Ming telah memberikan segalanya. Sekarang kepala keluarga Feng telah ditangkap, mari kita tanyakan mengapa dia ingin membunuh kita. Kemudian, mereka berjalan menuju kepala keluarga Feng. Orang tua, katakan padaku, mengapa kamu ingin membunuh kami? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuatmu memohon kematian. Duan Yan berkata dengan kejam, matanya penuh kebencian. Jiwanya telah dilukai oleh kepala keluarga Feng, dan perlu beberapa tahun untuk pulih. Dia sangat ingin menguliti kepala keluarga Feng hidup-hidup. Ai, jika kamu mengatur semuanya dan semuanya hilang, aku akan mengatakannya, aku akan mengakui semuanya. Kepala keluarga Feng menghela nafas, melihat sedikit ke bawah dan keluar. Semuanya dimulai dari reruntuhan kuno yang tidak sengaja kutemukan. Kepala keluarga Feng menghela nafas lagi. Reruntuhan kuno. Mata Sulong, Duan Yan, dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Biasanya, jika menyangkut reruntuhan kuno, kemungkinan besar harta karun akan muncul, dan itu akan menjadi peluang besar. Itu benar. Ketika saya berada di Gunung Enam Kong, saya secara tidak sengaja menemukan sebuah gua kuno dan memperoleh teknik budidaya dari sana. Dibutuhkan darah dan jiwa orang lain untuk berkultivasi, dan kultivasi saya dapat meningkat pesat. Kata kepala keluarga Feng, tidak heran budidaya Anda berbeda dari catatan. Anda telah mencapai ranah bela diri kerajaan LV4. Sulama berkata, jelas mempercayainya. Benar sekali, saya sudah mengkultivasi teknik budidaya itu. Selain itu, menurut catatan dalam teknik kultivasi tersebut, semakin mudah favorit surga, semakin efektif darah dan jiwa mereka, dan semakin cepat kultivasi mereka meningkat. Kata kepala keluarga Feng, jadi, kamu berencana menarik murid lembah Dewa Naga untuk membunuhmu dan menggunakan darah dan jiwa mereka untuk berkultivasi. Kata Sulama, tidak buruk. Kepala keluarga Feng mengangguk. Beraninya kamu, apakah kamu tidak takut seluruh klanmu akan terbunuh? Duan Yan memarahi, hahaha, jika rencanaku berhasil, aku akan membunuh kalian semua dan kultivasiku akan meningkat pesat. Saat itu, saya akan mengambil semua harta karun di reruntuhan kuno dan meninggalkan wilayah Chang. Benua Yuan sangat luas, bagaimana lembah Dewa Naga bisa menemukan kita? Sayang sekali kami gagal pada langkah terakhir dan dikalahkan oleh Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Keluarga Feng tertawa, maksudmu ada lebih banyak harta karun di reruntuhan kuno. Duan Yan menangkap kata-kata kepala keluarga Feng, matanya dipenuhi keserakahan. Hal yang sama terjadi pada Sulong dan Fu Xing. Tidak buruk. Kepala keluarga Feng mengangguk, cepat bawa kami ke sana. Duan Yan berkata dengan cemas. Tidak,
Kecuali kamu berjanji untuk melepaskanku, jangan harap aku akan membawamu ke sana. Tanpa saya, Anda tidak dapat menemukan 6 gunung kosong. Kata kepala keluarga Feng. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Duan Yan dingin, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti kepala keluarga Feng. Bas, Sulama mengarahkan pedang panjang di tangannya ke leher kepala keluarga Feng dan berkata, bawa kami ke sana, atau kami akan mati sekarang juga. Jika memang ada reruntuhan kuno, saya berjanji akan melepaskan Anda. Kamu benar-benar akan melepaskanku, kecuali kamu mengetahui sumpah darahnya. Kata kepala keluarga Feng. Suara mendesing. Pedang panjang sulong bergetar, dan pedang Qi meledak, memotong salah satu telinga tuan keluarga Feng. Omong kosong, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu berlebihan, kamu akan mati sekarang. Suara sulong terdengar dingin. Pada akhirnya, kepala keluarga Feng tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju untuk membawa Sulong dan yang lainnya ke reruntuhan kuno. Ayo pergi, tunjukkan jalannya. Kata Sulama sambil menggendong kepala keluarga Feng. Ke timur, kepala keluarga Feng menunjukkan arahnya. Lu Ming dan yang lainnya naik ke udara dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh kepala keluarga Feng. Mereka terbang sampai ke kedalaman 6 gunung kosong. Setelah terbang lebih dari 100.000 mil, mereka akhirnya mendarat di sebuah ngarai terpencil. Mereka sampai di sebuah gua di kedalaman ngarai. Gua ini memang sangat tersembunyi. Jika seseorang mencari dengan lambat, tidak akan mudah menemukannya. Reruntuhan kuno ini adalah rumah gua kuno. Bagian dalamnya sangat besar. Saya kira itu adalah tempat di mana seorang ahli yang tiada taranya mengasingkan diri. Kata kepala keluarga Feng. Mata Sulong berkilat karena keserakahan saat dia berkata, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya mendapatkan lonceng saya dari gua ini. Kata kepala keluarga Feng. Kata-katanya membuat Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing semakin yakin. Lonceng itu memang sangat menakjubkan dan dapat membahayakan jiwa seseorang. Harta karun seperti itu sangat sulit dibeli di dunia luar. Dalam perjalanan, Sulama menyimpannya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya kepada Lu Ming, orang yang telah mengalahkan kepala keluarga Feng. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Dia hanya mengikuti orang banyak. Jika kamu khawatir, aku bisa memimpin. Lagi pula kultivasiku telah disegel, jadi aku tidak bisa melarikan diri. Kata kepala keluarga Feng. Baiklah, kamu yang memimpin. Sudah lama menurunkan tuan keluarga Feng. Tuan keluarga Feng segera melangkah ke dalam gua. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing segera mengikuti, seolah-olah mereka takut harta karun di dalamnya akan diambil oleh orang lain. Lu Ming adalah orang terakhir yang masuk. Setelah memasuki gua, ada lorong sempit. Setelah masuk sekitar beberapa ratus meter, mereka melihat cahaya redup. Setelah berjalan melewati lorong, bagian depan tiba-tiba terbuka. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Ada batu permata di dinding sekitarnya, yang memancarkan cahaya redup. Kepala keluarga Feng menunjukkan senyuman sinis di wajahnya saat dia tiba-tiba melangkah maju dan berlutut. Bawahanmu menyapa tetua mohon. Kepala keluarga Feng berulang kali bersujud kepada seseorang. Figur, Lu Ming dan beberapa dari mereka terkejut. Dan EBSP, baru sekarang mereka menyadari ada sesosok tubuh yang duduk bersila di tengah gua. Itu adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua. Hanya tersisa beberapa helai rambut putih di kepalanya. Kulit wajahnya mengkerut dan kerutan menumpuk seperti gunung. Sepertinya tidak ada daging atau darah di tubuhnya. Dia seperti tengkorak yang duduk di sana. Namun, anehnya matanya gelap. Dia menatap Lu Ming dan yang lainnya, mengungkapkan keinginan yang mendalam. Sebenarnya ada orang lain di rumah gua kuno ini. Itu adalah lelaki tua yang mirip kerangka. Hehehe, kamu melakukannya dengan baik. Orang tua kerangka itu mengeluarkan senyuman yang menusuk telinga dan tidak menyenangkan. Terima kasih banyak atas pujian orang tua. Inilah yang harus dilakukan bawahan ini. Kepala keluarga Feng berkata dengan nada menyanjung. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming dan yang lainnya mundur perlahan sementara Duan Yan mencaci maki mereka dengan keras. Kami telah ditipu, Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Ditipu, Duan Yan tercengang. Kepala keluarga Feng, tujuannya mungkin untuk membawa kita ke sini. Dia menyuruh kami untuk mengelilinginya sebelumnya, jadi dia membawa kami ke sini. Itu semua hanyalah akting. Kata Lu Ming. Hahaha, nak, kamu benar-benar pintar. Itu benar, aku berpura-pura. Tujuanku adalah membawamu ke sini dan mempersembahkanmu kepada tetua Mo Hun sebagai korban. Akan lebih baik jika aku bisa menangkapmu dan membawamu ke sini. Jika tidak bisa, saya bisa menipu Anda untuk datang ke sini. Kepala keluarga Feng tertawa. Palsu, reruntuhan kuno semuanya palsu. Tujuan kepala keluarga Feng adalah membawa mereka ke sini. Teman-teman, lihat ke sana. Duan Yan tiba-tiba menunjuk ke belakang lelaki tua kurus itu, suaranya bergetar.
Lu Ming dan yang lainnya menoleh dan terkejut. Ada tumpukan tulang di sana. Tidak, tepatnya, itu adalah tumpukan mayat kering. Hal yang sama terjadi setelah dia dimangsa oleh kekuatan melahap Lu Ming. Orang ini ingin menggunakan kita untuk pulih. Duan Yan berkata dengan suara gemetar. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak menebak tujuan pihak lain? Itu akan sangat bodoh. Jelas sekali lelaki tua itu terluka dan ingin menggunakannya untuk pulih. Siapa kamu? Kami adalah murid lembah Dewa Naga. Jika kamu membunuh kami, pembangkit tenaga listrik lembah Dewa Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Duan Yan berteriak. Hehe, lembah Dewa Naga. Saya tidak tahu berapa banyak yang saya bunuh 80.000 tahun yang lalu. Orang tua kerangka itu mencibir. Kata-katanya membuat Sulama merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. 80.000 tahun yang lalu, lelaki tua ini telah hidup setidaknya selama 80.000 tahun. Mustahil bagi Kaisar bela diri untuk hidup selama itu. Ini berarti bahwa lelaki tua itu adalah tokoh dikdaya tahap Sein. Mereka sebenarnya telah bertemu dengan ahli alam Sein. Ayo pergi. Duan Yan dan Fu Xing berbalik dan berlari. Mati, mati. Orang tua kerangka itu tiba-tiba berteriak. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Tubuh Duan Yan dan Fu Xing tiba-tiba menegang dan berhenti di udara. Kemudian, mereka jatuh dengan lembut, tanpa sedikit pun vitalitas. Keduanya terbunuh oleh teriakan lelaki tua itu. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana orang tua itu menyerang. Duan Yan dan Fu Xing bahkan tidak mengalami luka apapun. Tubuh Sulong bergetar hebat, dan dia berkeringat dingin. Ledakan. Pada saat ini, aura besar muncul dari tubuh sesepuh kerangka itu. Aura ini sedalam lautan, seolah-olah itu adalah dunia, seolah-olah itu adalah hukum langit dan bumi. Itu adalah aura seorang sage. Celepuk. Sulama segera berlutut dan bersujud seperti bawang putih. Dia memohon, Senior, tolong ampuni saya. Selama senior dapat menyelamatkan nyawa anjing junior ini akan membalas kebaikan senior meskipun saya harus melewati api dan air, bahkan jika saya harus bekerja seperti sapi atau kuda. Bahkan Lu Ming sedikit terdiam. Sulong sangat takut dengan aura tetua kerangka itu sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Dia sama sekali tidak memiliki martabat seorang pejuang. Hehe, kalau kamu ingin aku mengampuni kamu, tidak apa-apa. Tapi tenangkan pikiranmu, aku akan mengukir batasan pada jiwamu. Jika kamu mematuhiku sepenuhnya di masa depan, aku bisa mengampunimu. Aura tetua kerangka itu dengan cepat surut, dan suaranya yang serak terus berlanjut. Wajah Sulong menjadi sangat pucat, dan matanya dipenuhi kengganan. Jika pihak lain memberikan batasan pada jiwa mereka, maka mereka harus sepenuhnya mematuhi pihak lain selama sisa hidup mereka, menjadi budak mereka. Namun, jika dia tidak setuju, pihak lain adalah seorang sage. Apakah dia tidak melihat bagaimana Duan Yan dan Fu Xing mati dengan teriakan keras tadi? Apa yang salah? Sudah kubilang padamu, aku adalah penatua gereja suci roh jahat. Suatu keberuntungan besar bagimu untuk bergabung dengan aliran sesatku. Orang tua kerangka itu mencibir. Apa, kamu adalah sesepuh roh jahat. Mendengar ini, wajah Sulong berubah drastis. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah mendengar kata-kata tetua kerangka, wajah Sulong dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia bersujud tanpa ragu-ragu dan berkata dengan lantang, junior bersedia bergabung dengan senior dan pemujaan roh jahat. Gereja suci roh jahat. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar kekuatan ini sebelumnya, jadi mengapa Sulama begitu ketakutan ketika mendengar nama ini? Ketakutan Sulong datang dari lubuk hatinya. Itu bukanlah sebuah akting. Artinya, Sulong sangat ketakutan saat mendengar nama roh jahat. Lu Ming menduga bahwa sekte roh jahat mungkin merupakan sekte besar di luar wilayah Azure. Hehe, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Santai. Tetua kerangka itu mencibir. Sinar cahaya hitam keluar dari alisnya dan menghilang ke tubuh Sukong. Wajah Sulong segera menunjukkan rasa hormat kepada sesepuh kerangka itu. Bawahanmu, Sulong, pasti akan mati untukmu di masa depan. Nak, bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak menenangkan pikiran dan bergabung dengan orang tua ini? Selama kamu membantu orang tua ini menipu lebih banyak orang tua ini pasti akan memberimu hadiah besar di masa depan. Kata lelaki tua kerangka itu. Dia bersedia menjadi pesuruhmu, tapi aku sedang tidak mood. Lu Ming berkata dengan tenang. Apa yang baru saja Anda katakan? Bocah, kamu mencari kematianmu sendiri. Pria tua kerangka itu berteriak dengan dingin. Hehe, kamu tidak perlu membuatku takut. Dari apa yang kulihat, kekuatanmu sudah tidak banyak lagi, kan? Lu Ming menatap ke arah sesepuh kerangka itu dan berkata. Ekspresi lelaki tua kerangka itu sedikit berubah. Nak, aku memang terluka, tapi aku bisa dengan mudah menghadapi kaisar bela diri belaka. Ah, benarkah? Menurutku, ini lebih seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan macan.
Saat kami pertama kali masuk, Anda berteriak dan membunuh Duan Yan dan temannya. Metode itu seharusnya menghancurkan jiwa mereka secara langsung, dan kemudian kamu dengan sengaja melepaskan aura alam suci untuk menakuti kami. Tetapi jika Anda benar-benar memiliki kekuatan alam bijak, mengapa Anda perlu melakukan ini? Terlalu disengaja bagimu untuk melepaskan aura alam bijak. Selain itu, Anda membutuhkan kepala keluarga Feng untuk memikat kami ke sini. Jadi menurut saya, cara seperti itu tidak boleh terlalu sering digunakan, nanti cedera Anda akan semakin parah. Selain itu, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini, atau cedera Anda akan bertambah parah. Apakah saya benar? Lu Ming mundur perlahan dan menjelaskan. Tatapan lelaki tua kerangka itu berubah. Wajah Sulong juga berubah. Brengsek, Lu Ming ini tahu banyak. Kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Su sudah lama meraung di dalam hatinya. Jika Lu Ming memberitahunya sebelumnya, dia tidak akan bergabung dengan tetua kerangka itu. Dia mungkin bisa melarikan diri jika dia mengambil risiko. Anak kecil, kamu sangat teliti, tapi kamu tetap harus mati. Sulama, bunuh dia. Orang tua kerangka itu menginstruksikan. Ekspresi Sulong berubah. Dia tidak percaya diri berurusan dengan Lu Ming. Penatua, meskipun basis budidaya orang ini lemah, tapi... Sulama ingin menjelaskan. Bunuh dia, bunuh, membunuh. Pria tua kerangka itu berteriak dengan dingin. Su sudah lama menjerit menyedihkan seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Elder, tolong selamatkan hidupku. Aku akan membunuhnya sekarang. Bunuh dia, kata lelaki tua kerangka itu. Lu Ming, pergilah ke neraka. Pada saat berikutnya, Sulama menerkam Lu Ming dengan tatapan galak di matanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari pedang panjang Sulong dan ditujukan ke titik vital Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut dan mematahkan sinar pedang Sulong. Lu Ming, apa gunanya menolak? Kamu ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke lembah Dewa Naga, kamu tetap akan mati. Yin Feng tidak akan melepaskanmu. Su lama meraung. Kamu memang diutus oleh Yin Feng. Mata Lu Ming dingin. Su sudah lama menyembunyikan tingkat kultivasinya. Saat Lu Ming dan kepala keluarga Feng bertengkar, dia berdiri dan menonton. Lu Ming sudah curiga bahwa Su sudah lama ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman. Sepertinya itu benar. Saya sedang mencari kesempatan untuk membunuh Anda ketika Anda tidak siap. Haha, tapi membunuhmu sekarang sama saja. Su lama sepertinya menjadi gila saat dia melancarkan badai serangan terhadap Lu Ming. Dia sudah menyerah kepada sesepuh roh jahat. Hal ini tidak boleh disebarluaskan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Lu Ming harus mati. Membunuh. Pada saat itu, garis keturunan ketiga Lu Ming muncul dan gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya. Kemudian, domain primal chaos miliknya meledak, dan dia menggunakan penjara yang menekan seni surgawi untuk memukul Sulama. Ledakan, titik. Pukulan ini secara langsung menembus seluruh pertahanan Sulong. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir dada Sulong. Separuh tubuhnya meledak di udara dan dia terbang jauh. Terlepas dari beberapa kartu trufnya, pukulan ini hampir merupakan kekuatan penuh Lu Ming. Itu cukup untuk membunuh Kaisar Bela Diri LV4. Sulama tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah membunuh Sulong dengan satu gerakan, sayap hitam Lu Ming muncul. Dengan sebuah penutup, dia berlari menuju pintu masuk terowongan dengan kecepatan tinggi. Domain Primal Chaos, sebenarnya ini adalah domain Primal Chaos. Saya tidak menyangka bahwa seorang jenius yang telah memahami domain kekacauan utama akan muncul di wilayah Azure yang kecil. Bunuh, kita harus membunuhnya. Mata tetua kerangka itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya hitam muncul di dahinya. Membunuh. Tetua kerangka itu tiba-tiba meraung. Sinar cahaya hitam langsung menembus kehampaan dan muncul di belakang Lu Ming, menembak ke arahnya. Kecepatannya luar biasa cepat, seolah-olah sedang berteleportasi. Lu Ming menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Sinar cahaya melewati alam kekacauan dan melesat ke tubuh Lu Ming, langsung menuju dewa spiritual. Dentang. Sinar cahaya mendarat pada dewa spiritual. Baju besi giok pada dewa spiritual memancarkan cahaya terang dan membentuk layar cahaya, menghalangi cahaya hitam. Tubuh Lu Ming hanya sedikit gemetar saat dia terus berlari keluar dengan kecepatan tinggi. Harta pertahanan dewa yang spiritual. Sebenarnya ada harta karun yang langka. Sial, kita tidak bisa membiarkan orang ini lolos. Orang tua kerangka itu menggeram. Suara retakan keluar dari tubuhnya saat dia melayang ke udara. Dia seperti kerangka yang duduk bersila selama ribuan tahun. Elder, bantu saya melepaskan kultivasi saya, dan saya akan membantu Anda memburu bocah itu. Kepala keluarga Feng memanggil dari samping. Tidak ada gunanya menyimpan sampah sepertimu. Mati. Mata lelaki tua kerangka itu dipenuhi cahaya dingin.
Dia membuka mulutnya dan menghisap, dan lapisan cahaya hitam menyelimuti kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi mayat kering. Mayat Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing juga berubah menjadi mumi. Esensi daging dan darah mereka semuanya telah dimakan oleh orang tua itu. Saat ini, kulitnya sedikit berkilau. Membunuh. Dia berteriak dengan suara rendah dan berubah menjadi cahaya hitam, bergegas keluar gua untuk mengejar Luming. Luming terbang keluar gua. Energi dari manik yang membeku di udara menyembur masuk. Dia melemparkan seni elemen angin dan terbang liar ke kejauhan dengan sayap hitam. Namun, dia belum terbang terlalu jauh sebelum dia mendengar suara mengejutkan di belakangnya. Sinar cahaya hitam terbang dengan kecepatan tinggi. Lelaki tua ini sebenarnya ingin membunuhku tanpa mempedulikan lukanya. Wajah Luming menjadi gelap. Dia terbang dengan kecepatan maksimumnya. Luming melebarkan sayap hitamnya, yang lebarnya lebih dari 10 meter. Dengan satu kepakan, Luming berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat melintasi kehampaan, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Ini adalah benua Yuan. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Namun, Luming menyadari bahwa cahaya hitam di belakangnya bergerak lebih cepat dan perlahan mendekatinya. Manik yang dibekukan di udara. Luming meningkatkan aliran energi ke dalam manik yang membeku di udara dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan lelaki tua di belakangnya. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, meninggalkan barisan gunung enam kong dalam sekejap mata dan pergi jauh. Pengejaran dan pelarian ini memakan waktu setengah hari. Kecepatan anak ini sebenarnya sangat cepat. Namun untuk mempertahankan kecepatan ini, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Di belakangnya, lelaki tua kerangka itu mencibir. Benar saja, kecepatan Luming perlahan melambat. Untuk mempertahankan kecepatan dan terbang dengan kecepatan penuh, konsumsinya terlalu besar. Penggunaan teknik elemen angin secara terus-menerus dan pengendalian sayap hitam menghabiskan banyak inti penting. Sekarang, inti penting Luming sudah habis. Jarak antara tetua kerangka dan Luming semakin dekat. Nak, meskipun aku terluka parah 80.000 tahun yang lalu dan belum pulih, masih mudah bagiku untuk berurusan denganmu, seorang seniman bela diri alam Kaisar bela diri LV1. Suara lelaki tua kerangka itu sangat dingin. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangkapku? Suara Luming masih tenang. Ah, benarkah? Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Orang tua kerangka itu mencibir. Huala, tiba-tiba, sebuah lorong muncul di depan Luming. Dia melangkah ke dalamnya dan pada saat berikutnya, dia berada ribuan mil jauhnya. Domain ruang waktu. Ini adalah domain ruang waktu. Orang tua kerangka itu berteriak ketakutan. Itu benar, Luming telah meminta gelembung untuk membantunya membuka domain ruang waktu dan muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap, membuat jarak antara dia dan lelaki tua kerangka itu. Setelah menjaga jarak di antara mereka, Luming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah muncul di udara. Kekuatan melahap yang kuat meletus dari telapak tangan Luming dan melahap batu permata mentah. Dia kemudian melanjutkan terbang, menyempurnakan batu permata mentah saat dia terbang, mengisi kembali inti esensialnya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria tua kerangka itu berteriak dengan marah, rongga matanya yang cekung berkedip-kedip dengan nyala api yang berkobar. Keduanya melanjutkan pengejaran. Ketika tetua kerangka menutup jarak di antara mereka, Luming meminta gelembung untuk membantunya membuka terowongan ruang waktu. Jarak keduanya kembali melebar. Setelah beberapa kali, tetua kerangka itu menjadi marah dan tidak bisa mengejar Luming. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Saya terluka parah, dan itu tidak baik untuk kesembuhan saya. Saya harus menjatuhkan orang ini secepat mungkin. Selain itu, dia mendapat bantuan dari tikus roh ruang waktu. Kenapa muncul lagi? Sekarang, bunuhlah selagi masih belum kuat. Mata lelaki tua kerangka itu berkedip-kedip saat dia akhirnya mengertakkan gigi, seolah dia sudah mengambil keputusan. Membelah. Orang tua kerangka itu menggeram. Kemudian, seberkas cahaya terpisah dari tubuhnya dan memasuki ruang angkasa. Itu menghilang dalam sekejap. Namun, aura tetua kerangka itu sedikit melemah. Luming sedang terbang di depannya. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi pada ruang di depannya. Cahaya gelap menyala dan sesosok tubuh muncul. Murid Luming mengerut dan dia menghentikan langkahnya. Itu adalah si tua kerangka. Orang tua kerangka itu benar-benar muncul di depan Luming. Ledakan, aura yang kuat terpancar dari kerangka sesepuh dan mengunci Luming. Berat, mari kita lihat kemana kamu akan lari sekarang. Orang tua kerangka itu mencibir. Bas, di belakangnya, terdengar suara udara terkoyak. Cahaya hitam menyala dan sesepuh kerangka lainnya muncul di belakang Luming. Kedua pria berbaju hitam mengepung Luming. Pada saat ini, Luming menyadari bahwa sesepuh kerangka itu tidak memiliki tubuh bagian bawah sama sekali, hanya tubuh bagian atasnya.
Tetua kerangka itu mengenakan jubah hitam longgar, yang tidak dia sadari di dalam gua. Nak, kamu tidak sederhana. Anda telah memahami alam kekacauan dan memiliki tikus roh ruang waktu sebagai teman Anda. Aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu tumbuh dewasa. Hari ini, kamu akan mati. Pria tua kerangka itu mencibir ketika cahaya hitam legam keluar dari gelabelannya. Cahaya hitam pekat itu seperti pedang dewa yang melesat ke arah Luming dengan kecepatan yang luar biasa. Sambil berpikir, domain kekacauan Luming menyebar dan memblokir di depannya. Bas, sinar cahaya hitam legam melesat ke alam kekacauan dan mengeluarkan suara mendesis. Namun, pada akhirnya, alam kekacauan melemahkan sebagian kekuatannya. Sisanya ditembakkan ke tubuh Luming dan menyerang langsung ke dewa spiritual. Berdebar, cahaya hitam menghantam armor spiritual Dewa Giok, menyebabkannya bergetar. Pada akhirnya, armor Jade memblokir cahaya hitam, tapi sebagian kecil dari kekuatannya masih melewati armor hitam dan menyerang jiwa. Luming merasakan getaran di jiwanya dan rasa gatal yang mematikan. Sungguh serangan yang aneh. Itu langsung menyerang jiwa. Untungnya, saya memiliki baju besi giok dan kekuatan jiwa saya sangat kuat, jadi saya bisa memblokirnya. Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Berat, kamu tidak hanya memiliki harta pertahanan dewa spiritual, tetapi kekuatan jiwamu juga sangat kuat. Maka kamu harus lebih mati lagi. Niat membunuh di mata tetua kerangka itu meningkat ketika dia melihat bahwa serangannya tidak dapat berbuat apa-apa pada Luming. Pak Tua, Anda terluka parah puluhan ribu tahun yang lalu dan telah berjuang di ambang kematian selama puluhan ribu tahun. Anda tidak punya banyak kekuatan lagi. Mengapa Anda tidak mencari tempat untuk memulihkan diri? Kamu mendekati kematian. Di bahu Luming yang lain, dia berteriak. Hehe, biarpun aku terluka parah dan kekuatanku berkurang hingga kurang dari 1%, itu lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Orang tua di belakang mencibir. Lapisan cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi, dan cahaya hitam menjadi semakin intens. Tatapan Luming serius dan dia sangat waspada. Meskipun dia pernah terluka parah di masa lalu, dia masih merupakan tokoh dikdaya tahap Sein sejati. Dia tidak bisa meremehkan tokoh dikdaya tahap Sein manapun. Mengaum, tubuh sesepuh menjadi semakin ilusi, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi dewa kematian hitam besar. Dia memegang sabit dewa kematian, dan niat membunuhnya dingin. Murid Luming mengerut. Dia memikirkan anak kegelapan dari dunia bawah selatan di benua hutan belantara dewa. Garis keturunan anak kegelapan adalah dewa kematian yang dapat melukai jiwa manusia. Mati, malaikat maut memegang sabit dan menebas ke arah Luming. Di depannya, kerangka itu mencibir. Matanya terbakar api. Dua pedang dewa hitam keluar dari matanya dan mengarah ke Luming. Petir, tembak, Luming berteriak. Alam kekacauan berubah menjadi alam petir yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, alam petir terbakar dengan amukan api. Terlepas dari beberapa domain yang sama menakutkannya, domain chaos dapat berubah menjadi ribuan domain. Menurut teknik budidaya yang dikembangkan pihak lain, Luming menebak bahwa petir dan api seharusnya mampu menahan pihak lain. Sabit Reaper dan dua pedang dewa hitam menghantam wilayah petir dan api, menghasilkan suara mendesis dan asap hitam. Itu memang berguna. Mata Luming berbinar, merusak. Pria tua kerangka itu berteriak, auranya luas dan kuat.